Balkis, selamat pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Makasih Anissa udah nanyain kabarku. Tapi akhir-akhir ini aku ngerasa cemas. Soalnya aku tuh ngerasa nugas aku tuh numpuk semua. Terus aku tuh bingung ngaturnya mulai dari mana. Terus aku juga ngerasa kayak gak bisa ngatur. Oke, aku paham Balkis. Aku juga pernah jadi mahasiswa seperti kamu. Jadi aku juga pernah di posisi kamu saat ini. Waktu itu aku juga pernah hampir menyerah karena untuk mengatasi ini kamu juga tidak sendiri. Kalau boleh tahu, kamu merasakan ini dari kapan ya, Balkis? Mungkin sejak awal pertengahan semester. Tapi awal semester ini aku masih bisa ngatur waktu. Tapi waktu pas udah tengah-tengah semester, aku ngerasa kayak mata kuliah itu makin padat, terus nugas juga makin numpuk. Kayaknya kayak aku ngerasa semua itu keteteran. Terus apalagi aku juga ikut kayak volunteer, organisasi, kayak sampai pernah kerja part time gitu. Jadi ya semuanya ngerasa numpuk. Kamu hebat Balkis, kamu bisa bertahan sejauh ini dengan beban seperti itu. Aku tahu bagaimana dampak ke kehidupanmu sehari-hari, dari pola makan kamu, pola pikir kamu, dan perasaan kamu. Iya, itu yang aku harapkan Anissa. Aku pengen aku ngerasa hidup aku lebih tenang, terus kayak semuanya itu berjalan sesuai apa yang keinginanku. Dan juga aku pengen bisa ngatur waktu dengan baik selama kedepannya, soalnya itu bakal ngaruh sama keseharianku. Wah, bagus banget kamu Balkis. Jadi tujuan konseling kita saat ini adalah membantu kamu agar bisa tenang secara emosional dan membuat strategi agar kamu bisa mengatur waktu yang lebih efektif lagi. Oke Balkis, kita akan mencoba untuk beberapa teknik ya. Salah satunya yaitu teknik journaling. Untuk mengenali pikiran dan perasaan tiap hari. Di sini aku akan bantu kamu buat mengatur jadwal dan istirahat. Dulu aku juga mulainya dari sana. Emang awalnya terasa susah, tapi lama-lama juga akan terbiasa. Kita juga akan belajar teknik pernafasan Balkis dalam untuk membantu kamu mengurangi kecemasan. Aku sendiri masih sering pakai teknik itu ketika menghadapi situasi sulit saat ini. Jadi, bagaimana perasaan kamu setelah sesi kita hari ini, Balkis? Alhamdulillah, aku tuh ngerasa lebih ringan setelah apa yang kamu jelasin. Terus juga ternyata aku nggak sendirian. Dengar kamu cerita juga membuat aku merasa lebih dimengerti, merasa ada orang yang peduli sama aku. Oke, Balkis, itu adalah kabar baik. Jangan lupa buat latihan journaling dan atur waktu sesuai jadwal yang sudah kita tentukan tadi ya. Dan kita minggu depan akan melakukan evaluasi. Oke Anissa, makasih banget ya udah ngebantu aku hari ini untuk mendengarin cerita-cerita dari aku dan ngebuat aku nggak merasa sendirian. Selamat pagi Balkis, gimana kabarmu hari ini? Senang bertemu kamu lagi. Di sini seperti biasa, kamu bisa menceritakan apapun karena di sini tempatnya sangat-sangat aman. Hai juga Nis, ya aku akhir-akhir ini kayak lagi kepikiran soal ayah aku. Jadi sekarang apa yang kamu rasakan tentang ayah kamu, Gis? Nggak tahu ya Nis, aku tuh ngerasa kayak ayahku tuh sebenarnya aku sayang nggak sama aku. Soalnya nih beliau ki jarang banget ngomongin hal-hal manis di depan aku atau nanyain kabar kayak ayah yang di luar sana yang so sweet sama anaknya. Terus kayak apa ya, lebih seneng diem sama ngomong yang penting-penting aja gitu. Oh, jadi kamu
merasa kurang diperhatikan gitu kan ya? Iya, kadang aku tuh mikir apa aku tuh anak yang belum cukup baik ya buat beliau. Kenapa ayah aku tuh beda sama ayah teman-teman aku yang suka nyemangatin, kayak peluk di depan umum sama anaknya, terus kayak bener-bener nunjukin banget kalau ayahnya tuh sayang banget sama dia gitu loh. Terus kalau enggak ya kasih kata-kata kayak penyemangat atau nanyain kabar. Jadi kamu merasa ada jarak antara kamu sama ayahmu gitu. Iya sih. Padahal katanya ini beliau ini sayang sama aku, tapi nggak kelihatan dari sikapnya gitu, nggak ngeliatin banget dari sikapnya. Dan aku tuh sering banget nge-overthinkingin hal kayak gini. Oke, Balkis, kalau kamu setuju, hari ini kita akan mencoba memahami dan melepaskan perasaan yang mengganggu soal hubungan kamu dengan ayah kamu. Ya, tujuannya supaya kamu bisa melihat dari sisi lain dan merasa lebih tenang. Di sini bagaimana menurut kamu, Balkis? Boleh nih, aku mau coba sih. Soalnya kalau dipikir-pikir semakin lama ya makin capek sendiri, ngebuat aku capek. Oke, Balkis, jadi di depanmu ini kan ada kursi kosong. Nah, kita akan gunakan teknik kursi kosong. Jadi bayangkan bahwa ayah kamu duduk di depan kamu. Nah, di situ kamu bicara seolah-olah kamu benar-benar ada ayahmu di situ. Jadi ini aku bayangin ya kalau misalnya ada ayah di sini. Halo ayah, sebenarnya banyak yang ingin aku sampaikan sama ayah, tapi aku juga bingung mau nyampeinnya mulai dari mana. Soalnya akhir-akhir ini aku tuh kayak kepikiran banget tentang ayah, apalagi aku tuh lingkungan aku tuh apa ya, kayak ayah-ayahnya tuh suka nunjukin kasih sayangnya ke depan umum sama anak-anaknya, sedangkan aku merasa kayak kok aku nggak kayak mereka ya, kayak apa ya, berbeda gitu. Aku tuh pengen ayah itu kalau misalnya sayang ya udah ungkapin gitu. Aku nggak mau kalau misalnya aku ngerasa kayak gini terus, aku juga capek sebenarnya. Aku pengen ayah itu kayak, aku tuh lebih seneng ayah itu nunjukin rasa sayangnya langsung ke aku, belak-belakan aja nggak apa-apa. Tapi kayaknya ayah itu juga gengsi untuk bilang kayak gitu. Terus ayah itu juga bikin aku overthinking akhir-akhir ini. Aku ngerasa kayak belum cukup baik untuk jadi anak ayah. Jadi ya kayak merasa kasih sayang ayah itu kurang terlihat di aku. Tapi aku tahu sebenarnya ayah tuh sayang banget sama aku. Gak mungkin seorang ayah itu nggak sayang sama anaknya, apalagi ini anak kandungnya sendiri. Jadi gimana, Balkis, perasaan kamu setelah mengungkapkan mengungkapkan perasaan kamu di depan ayahmu seperti tadi, di depan kursi kosong, dan kamu anggap bahwa itu ada ayah kamu? Rasanya agak aneh sih, tapi ya sedikit lega gitu. Jadi wajar kok, Kis, tapi anggap aja ini adalah kesempatan buat menyampaikan semua yang selama ini kamu pendam. Kamu sangat berani, Balkis. Kamu bisa teruskan kalau kamu mau bicara lagi. Aku cuma pengen tahu aja sih sebenarnya gimana sih sebenarnya perasaan ayah ke aku. Aku tuh sayang banget sama ayah aku, tapi aku juga bingung, dan jujur aku tuh lama-lama capek nebak-nebak sendiri. Jadi apa yang kamu rasain, Balkis, secara kita berbincang-bincang tadi? Alhamdulillah lega, Miss. Tapi juga sedih rasanya, kayak akhirnya aku bisa ngomong sesuatu yang selama ini aku simpen. Kayak udah lama banget aku pengen ngomong, tapi aku nggak tahu gimana cara ngawalinnya. Itu langkah yang bagus. Mungkin terkadang orang tua itu memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan rasa kasih sayangnya. Ya mungkin ayah kamu termasuk orang
yang menunjukkan kasih sayangnya dengan tindakan. Iya sih, mungkin benar. Aku cuma belum pernah nemuin apa ya, pandangan, pernah ngelihat di sisi itu, tapi aku ngerasa lebih paham sekarang. Makasih ya, Nis. Oke, terima kasih juga Balkis, kamu udah mau bercerita sama aku. Semoga kita ketemu lagi. Halo Balkis, bagaimana kabarmu hari ini? Terima kasih ya, kamu udah datang. Di sini kamu boleh cerita apapun karena di sini tempatnya aman. Halo Kak Ninis, akhir-akhir ini saya merasa bingung kenapa ya kayak hidupku tuh sekarang itu berantakan dan saya tuh bingung mau mulai dari mana gitu. Oke, terima kasih ya Balkis, kamu udah mau jujur, kamu udah mau cerita ke aku tentang masalah kamu. Perasaan bingung itu wajar, apalagi saat kita sedang berada di persimpangan, ya seperti kamu saat ini. Jadi kamu bisa cerita lebih lanjutnya gimana Balkis? Oke Balkis, sekarang aku mau bertanya, apa yang membuat kamu merasa hidupmu ini menjadi berantakan? Iya, contohnya itu kayak tugas kuliahku itu banyak, cuma aku itu malas ngerjain. Tapi di sisi lain itu kayak takut gitu nilaiku jeblok dan mengecewakan aku sendiri sih. Jadi di sisi lain kamu ingin berubah ya Balkis, tapi di sisi lain juga kamu juga takut buat memulai perubahan itu. Iya sih, iya Bu. Awalnya itu saya juga mikir buat apa sih, pasti gagal lagi. Tapi di sisi lain itu saya juga mikir pengen bisa belajar teratur, tidur teratur, lebih sehat dan bisa lulus kuliah dengan cepat. Kalau kamu membayangkan dirimu yang ideal, seperti apa versi kamu Balkis? Ya, kalau Belgis membayangkan itu kayak rajin masuk ke kelas, mengerjakan tugas, tidur cukup, terus nggak panik kalau ada tugas gitu. Baik, tujuan kita di konseling ini adalah membantu Belkis untuk menuju ke versi Belkis yang diinginkan. Iya, saya pengen banget ke situ, tapi saya juga takut gagal. Oke Belkis, aku mau memberikan kamu sebuah pertanyaan. Kalau dari 0 sampai 10, seberapa besar keinginan kamu untuk berubah? Paling 8. Wah, itu termasuk angka yang tinggi loh Belkis. Kenapa kamu nggak milih angka 4 atau 5 misalnya? Soalnya saya pengen berubah, capek hidup kayak gini terus. Itu sangat penting Belkis, artinya dalam diri kamu ada dorongan kuat untuk berubah. Sekarang aku mau bertanya lagi, dari 0 sampai 10 seberapa yakin kamu bisa berubah? Yakin 4, kalau enggak 5. Oke Belkis, jadi apa yang menurut kamu membuat kamu ragu? Saya takut semangat di awal terus menyerah lagi karena sudah sering kejadian kayak gitu. Oke, aku paham Belkis, tapi kamu pernah berhasil menghadapi masa-masa sulit sebelumnya kan? Jadi apa hal kecil yang bisa kamu mulai sekarang yang menurut kamu mengarah ke perubahan yang kamu mau? Mungkin bangun pagi terus masuk sekolah itu dulu deh, Anissa. Wah, luar biasa sekali Belkis. Kita mulai dari hal kecil itu, tapi konsisten ya. Kalau misalnya kamu bisa bertahan itu seminggu, itu sudah menjadi kemajuan besar. Oke Belkis, setelah sesi ini apa hal yang paling kamu pelajari? Saya jadi sadar kalau ternyata dalam
Niat saya buat berubah itu besar, tapi cuma butuh dorongan dan langkah kecil dulu. Ternyata saya nggak seburuk yang saya kira. Betul Belkis, kamu punya kekuatan dalam diri kamu. Minggu depan kita akan bahas bagaimana membuat jadwal kecil dan cara mengatasi rasa malas. Tapi kamu sudah melangkah sampai hari ini, itu saya sangat bangga sekali sama kamu. Terima kasih ya Kak, kalau gini saya sudah bisa menjadi semangat lagi. Sama-sama Belkis, dan semoga kamu minggu depan bisa cerita lagi ya sama aku. Halo Belkis, selamat datang ya. Di sini kamu bisa cerita apapun karena di sini tempatnya sangat aman. Terima kasih Kak. Saya sendiri juga bingung harus mulai dari mana. Tapi belakangan ini hidup saya itu terasa kayak kosong gitu. Oke Belkis, aku paham. Banyak orang yang pernah mengalami rasa kayak yang kamu alami saat ini. Yang penting sekarang kamu sudah lebih berani untuk mengungkapkan itu adalah langkah yang baik Belkis. Kalau boleh tahu, kamu dari kapan ya Belkis merasakan hal seperti ini? Mungkin dari 3 bulan yang lalu saya kuliah, ikut organisasi, punya teman. Tapi tetap aja rasanya hampa. Saya ngerasa kayak jalanin hidup ini tapi nggak ngerti buat apa. Oke Belkis, apa kamu merasakan kehilangan arah dan makna dalam hidup kamu? Iya Kak. Saya nggak tahu ini sebenarnya mau apa. Saya jalani semua itu ya karena ya harus, tapi saya nggak ngerasa benar-benar hidup. Oke, kalau begitu Belkis, bagaimana kalau tujuan konseling kita saat ini adalah kamu lebih mengenal diri kamu sendiri dulu, mengenal apa yang benar-benar penting bagi kamu dan membuat hidup kamu menjadi lebih berwarna. Saya pengen itu Kak. Saya pengen tahu sebenarnya saya itu apa, siapa, dan mau kemana gitu. Oke Belkis, dalam pendekatan eksistensial kali ini kita akan mengeksplorasi makna hidup, kebebasan memilih, dan tanggung jawab. Tanggung jawabnya tuh yaitu tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Oke, ayo kita mulai dengan pertanyaan yang lumayan dalam ya. Jadi, apa arti hidup bagi kamu Belkis saat ini? Saya belum tahu. Rasanya hanya rutinitas bangun, kuliah, pulang. Kadang saya bertanya, apa gunanya ini? Oke Belkis, itu pertanyaan yang sangat penting. Dalam hidup setiap orang itu perlu menemukan makna dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Akan tetapi apa hal yang membuatmu merasa hidup meskipun itu cuma sebentar? Kadang saya membantu adik belajar, dan rasanya senang. Saya juga biasanya mendengarkan teman saya cerita, walau kadang saya juga sendiri tuh capek. Oke, itu menarik Belgis. Mungkin di sanalah yaitu awal dari makna hidup kamu, yaitu menolong orang lain. Bisa jadi kamu merasa hidup saat kamu merasa berguna. Pernah nggak kamu berpikir kayak gitu? Belum pernah saya melihat dari sisi itu Kak, tapi itu sangat menarik sih. Oke Belgis, jadi pengertian eksistensial yaitu berarti kita itu menyadari hidup ini itu terbatas, dan karena itu setiap pilihan kita itu penting. Jadi kamu bebas memilih, tapi juga bertanggung jawab atas arah hidup kamu. Kita akan bahas ini lebih dalam di sesi selanjutnya ya Belgis. Oke Belgis, ini sesi terakhir kita. Bagaimana perasaanmu setelah dari sesi saat ini? Agak berat tapi sedikit lega. Rasanya baru kali ini saya benar-benar
diajak mikir soal kenapa saya hidup, rasanya saya cuma ikut arus. Oke, itu kemajuan yang sangat besar. Kamu sudah mulai berani untuk bertanya tentang hidupmu sendiri. Minggu depan kita bisa mencoba mengeksplor lebih dalam tentang nilai hidupmu dan apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Siap Kak, saya jadi penasaran juga. Terima kasih ya Kak.